Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailur Rafiatul Hidayah, absen 9, Prodi PGMI semester 5. Saya akan mempresentasikan tentang resensi buku manajemen pendidikan. Yang pertama adalah identitas buku yang berjudul Manajemen Pendidikan, Teori, Kebijakan, dan Praktik. Pengarangnya yaitu Jejen Musfa, penerbit Kencana, edisi atau cetaknya edisi 1 dan cetaknya yang kedua. Tahun terbit 2015, bahasa Indonesia, jumlah halaman 352, ukuran buku 15 x 32, desain sampul yaitu Tambra 23, penata letak yaitu Ria. Yang kedua yaitu resensi buku manajemen pendidikan. Diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Fungsi manajemen terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah planning. Planning yaitu perencanaan. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga adalah actuating atau pelaksanaan. Yang keempat adalah controlling, pengawasan. Pendidikan sendiri memiliki arti, yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, baik masyarakat dan bangsa dan negara. Dalam manajemen pendidikan terdapat suatu kurikulum. Dalam pendidikan juga memiliki tujuan yang mengandung aspek kematangan, karakter, kepribadian, atau moral yang tergolong 3 ranah, yaitu yang pertama adalah afektif, kemudian yang kedua adalah kognitif, dan yang ketiga adalah psikomotorik. Di sekolah adanya sebuah kurikulum. Dalam manajemen kurikulum di sekolah yang meliputi 1. Input terdiri dari guru, siswa, dan staf administrasi. Yang kedua adalah proses yaitu manajemen, program, dan juga pembelajaran. Yang ketiga, instrumental input yang terdiri dari kebijakan, pimpinan, sarana dan prasarana, dan juga biaya. Yang keempat adalah environmental input yang terdiri dari akademik, keluarga, masyarakat, dan suatu lembaga. Yang terakhir, yang kelima, yaitu output atau kelulusan. Biasanya kelulusan itu dapat dicetak sebagai ijazah ya. Ijazah. Kepala sekolah perlu memberikan pengarahan dan bimbingan terencana kepada komunitas sekolah tentang pentingnya pengembangan afektif murid. Di samping itu, kognitif dan psikomotorik. Kepala sekolah menjelaskan apa dan bagaimana cara mencapai pengembangan tersebut. Tujuan tersebut bisa tercapai jika seluruh pegawai menyadari bahwa masing-masing punya peran sama besar dalam pembentukan akhlak peserta didik selama mereka berada di sekolah. Jadi di sekolah itu guru dan semua kalangan yang ada di sekolah itu bertanggung jawab terhadap peserta didik, terutama yaitu pendidik. Guru sebagai orang yang berhadapan langsung dengan peserta didik, sebagai orang yang pengajar, harus berusaha menjadi teladan yang baik ya dalam segala hal, sebab murid akan lebih mudah belajar dari sikap dan perilaku nyata dari seorang guru. Guru harus belajar bagaimana berpenampilan, berkata, menjelaskan, dan perilaku yang baik sesuai dengan norma dan sosial agama. Sekolah, keluarga, dan masyarakat harus meningkatkan komunikasi antara guru dengan wali murid dan juga wali murid dengan murid. Sekolah, keluarga, dan masyarakat harus meningkatkan komunikasi dan kerjasama dalam memecahkan suatu problem, yaitu masalah yang akan dihadapi oleh peserta didik. Sekolah, keluarga, dan juga masyarakat harus meningkatkan komunikasi kerjasama dalam memecahkan suatu problem yang dihadapi oleh peserta didik. Utamanya masalah moral ya. Moral itu utama yang harus diajarkan kepada peserta didik. Sekolah, keluarga, dan masyarakat harus menyadari bahwa peran mendidik tidak bisa melainkan tanggung jawab satu di antara keluarga, melainkan tanggung jawab bersama ya. Bukan hanya guru saja yang tanggung jawab terhadap moralnya murid, tapi orang tua harus juga berperan biar ya saling menyeimbangkan moral peserta didik. Sebab peserta didik akan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat ya. Akan sangat berat jika tugas tersebut ditangani sendiri tanpa komunikasi yang tulus dan ikhlas. Sekolah membina peserta didik menjadi lulusan yang bermoral. Sisi afektif peserta didik teramat lemah, bahkan cenderung mengkhawatirkan pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat. Padahal tujuan utama orang tua menyekolahkan anak yaitu agar mereka menjadi orang yang berakhlak, di samping berilmu dan terampil.
sikap menyimpang peserta didik masih sering terjadi, seperti tawuran, kekerasan, memakai narkoba, seks bebas, membolos, dan tidak mengerjakan PR. Itu yang sering terjadi. Sikap ini bertentangan dengan tujuan pendidikan. Sekolah pun dianggap gagal jika pendidikan yang dianutnya tidak bisa mengarahkan siswa ke akhlak yang baik. Pengolahan budaya sekolah yang baik merupakan solusi dari permasalahan. Budaya sekolah dapat dipelajari dari manifest yang muncul dalam bentuk-bentuk perilaku dan simbol-simbol karakteristik sekolah. Budaya sekolah adalah pengetahuan dari hasil karya cipta komunitas sekolah yang berusaha ditransformasikan kepada peserta didik dan dijadikan pedoman dalam setiap tindakan komunitas sekolah. Pengetahuan dimaksud mewujudkan dalam sikap dan perilaku nyata komunitas sekolah sehingga menciptakan warna kehidupan sekolah yang bisa menjadikan pedoman dalam setiap tindakan komunitas sekolah. Yang pertama yaitu guru sebagai teladan. Jadi guru harus bisa mencontohkan sikap yang baik sesuai dengan norma dan pedoman dalam nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah perkembangan moral. Yang ketiga adalah kompetensi siswa. Yang keempat adalah budaya sekolah. Yang kelima manifestasi dan karakteristik budaya organisasi. Yang keenam adalah unsur-unsur dalam budaya organisasi sekolah. Fungsi budaya organisasi. Kemudian pembentukan dan pengelolaan budaya organisasi. Dalam kurikulum 2006 atau yang disebut dengan KTSP, terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan juga konfirmasi. Kalau K13 terdiri dari K1 yaitu spiritual, keagamaan. Yang kedua adalah sosial. Yang ketiga adalah pengetahuan. Yang keempat adalah keterampilan. K1 dan K2 disebut ranah afektif. Terus K3 yang dimaksud dengan ranah kognitif dan keempat dimaksud dengan psikomotorik. Dalam kelebihan dan kekurangan buku. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan buku manajemen pendidikan. Kelebihan yang pertama yaitu desain cover yang sangat jelas penulisannya karena tulisannya itu sangat besar dan jelas terlihatnya. Kedua yaitu isi buku menggunakan bahasa yang baik, bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan dan lengkap juga penjelasannya. Yang ketiga yaitu sistematika penulisan isi buku sudah sangat baik, tertata juga. Kekurangannya yaitu yang pertama desainnya simple, desain gambarnya itu ya simple dalam covernya, cuma satu gambar di tengah-tengah gini. Bagaimana bisa menarik peminatnya kalau gambar desainnya cuma satu covernya. Kemudian yang kedua sedikit susah dipahami isinya karena bacaannya itu sangat bertele-tele. Iya lengkap cuman itu bacaannya susah untuk dipahami karena kebanyakan dan bertele-tele. Yang ketiga isinya membuat bosan membacanya. Nah, bagaimana si penulis bisa merevisi bukunya agar tidak membuat bosan yang membacanya. Tuh. Rekomendasi perbaikan bukunya menambahkan sedikit gambar desain yang bisa menarik si pembaca. Isinya juga jangan bertele-tele. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.